di sini saya akan membacakan materi pertama pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak secara natural dan tanpa disadari ketika mempelajari bahasa dari ibunya. Menurut Kerunisa 2018, pemerolehan bahasa merupakan proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Menurut Creation 2009.10, pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar atau sudah ditargetkan secara sadar di mana pemerolehan bahasa tersebut menguasai suatu bahasa secara implisit atau pemerolehan bahasa tidak sengaja mendengar bahasa tersebut sehingga menyusun makna dan konteksnya. Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa merupakan dua hal yang berbeda, yakni beberapa aspek. Yang pertama ada kaidah, yang kedua ada kemampuan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada verifikasi, yang kelima ada fokus, yang keenam ada motivasi. Jenis-jenis pemerolehan bahasa menurut Darjo Wijojo 2004 terbagi menjadi 4 tataran, yaitu yang pertama ada pemerolehan fonologi atau bunyi bahasa, yang kedua ada pemerolehan morfologi atau kata-kata, yang ketiga ada pemerolehan sintaksis atau kalimat, yang keempat ada pemerolehan semantik atau makna. Ada 4 mazhab atau teori yang membahas tentang pemerolehan bahasa. Yang pertama ada teori behaviorisme, artinya seorang anak yang lahir ibarat kertas kosong dan yang bertanggung jawab untuk mengisinya adalah orang-orang di lingkungan yang berpengaruh. Yang kedua ada teori nativisme, stimulus yang datang tidak serta-merta langsung direspon secara utuh, namun karena di dalam diri kita terdapat affective filter, jadi stimulus tersebut akan disaring terlebih dahulu untuk memproses respon yang sesuai diinginkan oleh diri kita. Yang ketiga ada teori kognitivisme, salah satu kematangan berasal dari kematangan kognitif. Yang keempat ada teori konstruktivisme dan interaksionisme, tujuannya membangun koneksi dan emosi. Materi tentang tahapan pemerolehan bahasa pada anak. Sebelum memperoleh bahasa yang sempurna, seorang anak akan melalui beberapa tahapan untuk memperoleh bahasa yang tepat dan sempurna. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan dalam pemerolehan bahasa pada anak. 1. Koi. Koi terbagi menjadi 4. Yang pertama terjadi pada usia 2-4 bulan. Yang kedua, anak mulai bisa memproduksi huruf vokal seperti A, I, U, C, O. Yang ketiga, anak sering melakukan pengalaman pada huruf vokal. Yang keempat, anak menunjukkan ekspresi kesenangan setelah membunyikan bunyi huruf tersebut. Yang kedua, babying. Antara usia 6-8 bulan, anak mulai memproduksi huruf vokal yang berbeda dan juga konsonan yang mudah disebutkan. Seperti baba, baba. Pada usia ini, anak sudah mampu menyatukan bunyi vokal dan kosongan namun belum memiliki makna. Konsonan yang mudah diucapkan anak-anak seperti BM, BMPD, dan G. Contoh konsonan yang mudah diucapkan anak-anak seperti B, M, P, D, dan G. A. The onward stop. Antara usia 12-18 bulan, anak sudah mampu mengenal satu atau dua kata. Anak mengucapkan kata terbuat untuk mengungkapkan suatu seperti mama, papa, mi, dan lain sebagainya. The dua stage. Antara usia 18-12 bulan, kata yang sudah diketahui setidaknya 50 kata yang berbeda, mengenal kalimat sederhana, struktur bahasa belum dapat karena banyak informasi yang hilang dari kata yang disampaikan lainnya. Belum mengenal struktur SPOK yang tepat. Ada kombinasi dari kata yang dibuat si anak, contohnya pintu terbang, mama cantik, sapi mem, dan lain sebagainya. Ketiga, telegraphic speed. Antara usia 2-3 tahun, anak mulai memproduksi beberapa kata. Kosakata anak sudah berkembang dan memahami banyak kata dan pelafalannya sudah jelas. Anak sudah bisa membuat kalimat yang hampir lengkap SPO, namun ada 1 dan 2 kata yang masih salah satu. Contoh, baju semua basah, ikan makan kucing.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu implementasi pemerolehan bahasa bagi pembelajaran bahasa. Para pakar pembelajaran bahasa telah lama berpendapat bahwa bahasa pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua dengan baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bahasa pertama adalah penggangguan di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Menurut teori behaviorisme, berdasarkan beberapa teori dan hipotesis dapat disimpulkan bahwa menurut teori behaviorisme, bahasa adalah hasil perilaku stimulus respon. Maka apabila seorang pelajar ingin memperbanyak ujaran, maka ia harus memperbanyak penerapan stimulus. Oleh karena itu, penerapan lingkungan sebagai sumber daya stimulus menjadi dominan dan bersifat sangat penting di dalam membantu proses penguasaan bahasa kedua. Selain itu juga behaviorisme menganggap bahasa adalah proses pembiasaan. Itulah mengapa semakin orang ingin menguasai suatu bahasa, maka ia harus memperbanyak menerima stimulus dan menerima respon. Teori konstruktif menyatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya akan ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa pertama yang telah dikuasai anak. Bahasa kedua adalah proses transvarisasi, maka jika struktur bahasa pertama yang sudah dikuasai memiliki banyak kesamaan, anak biasanya akan dapat dengan mudah menguasai bahasa keduanya. Begitupun sebaliknya, menurut teori ini semakin besar perbedaan antara linguistik bahasa yang dikuasai dengan linguistik bahasa yang dipelajari, maka semakin besar kesulitan yang dihadapi oleh anak dalam usaha menguasai bahasa kedua yang dipelajarinya. Kita dapat menyimpulkan bahwa pemerolehan bahasa sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua, di mana pemerolehan bahasa adalah awal dari pembelajaran bahasa bagi anak. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni faktor motivasi, usia, penyajian, formal, dan faktor bahasa pertama anak. Apabila bahasa pertama anak tidak terlalu jauh perbedaannya dengan bahasa kedua yang dipelajari, maka anak tersebut akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa keduanya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan, pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak secara natural dan tanpa disadari ketika mempelajari bahasa ibunya atau native language. Pemerolehan bahasa anak terdapat beberapa macam, diantaranya fonologi atau bunyi bahasa, morfologi atau kata, sintaksis atau kalimat, dan simatik atau makna. Terdapat beberapa teori yang mengkaji pemerolehan bahasa, yakni teori behaviorisme, teori nativisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme atau interaksionisme. Tahapan pemerolehan bahasa terdiri dari tahap chewing yang dimulai dari usia 2 sampai 4 bulan, tahap babbling antara usia 6 sampai 8 bulan, the one word stage antara usia 12 sampai 18 bulan, the two word stage antara usia 18 sampai 20 bulan, dan telegraphic stage 2 sampai 3 tahun. Untuk usia lanjutan, anak sudah mampu berbahasa dengan baik. Implementasi pemerolehan bahasa bagi pembelajaran bahasa sangat berpengaruh, di mana pemerolehan bahasa adalah awal dari pembelajaran bahasa bagi anak. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni faktor motivasi, usia, penyajian formal, dan faktor bahasa pertama anak. Apabila bahasa pertama anak tidak terlalu jauh perbedaannya dengan bahasa keduanya yang dipelajarinya, maka anak tersebut akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa keduanya. Begitu pula sebaliknya.